Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel favorit kita, tempat di mana kita belajar, diskusi, dan membahas soal-soal mengenai SKB CPNS Kesehatan. Pada video kali ini kita akan membahas soal bagian kedua, yaitu nomor 11-20. Bagi teman-teman yang belum menyaksikan video bagian pertama, soal 1-10, bisa cek di link deskripsi. Seperti biasa, untuk menilai kesiapan kita menghadapi SKB CPNS, silakan teman-teman siapkan alat tulis, kemudian nanti kerjakan soal yang ada di video. Di akhir video saya tampilkan kunci jawaban untuk dicocokkan dengan hasil jawaban teman-teman. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan teman-teman dalam mempersiapkan SKB CPNS tahun ini. Jadi nanti kita bisa lihat dari soal-soal yang kita tampilkan, berapa soal yang teman-teman bisa jawab benar. Kemudian kita bisa evaluasi berapa persen kesiapan kita untuk menghadapi SKB CPNS Kesehatan pada tahun ini. Langsung saja kita mulai ke soal yang pertama. Seorang laki-laki 70 tahun dirawat di ICU. Pasien sudah 3 kali dirawat dengan stroke hemorragik. Pada pengkajian terdapat kontraktur pada ekstremitas kanan, indeks massa tubuh nilainya 19, terpasang NGT, terpasang nasal kanul 3 liter, terpasang kateter urin, semua kebutuhan dipenuhi oleh perawat, tanda-tanda vital, tekanan darah 150/90 mm/Hg, nadi 78 kali per menit, suhu 38 derajat Celcius, respirasi rate, pernapasan 22 kali per menit, GCS 12. Apakah tindakan utama perawat pada kasus tersebut? A. Melakukan rom pasif. B. Melakukan screening disfagia. C. Melakukan bladder training. D. Elevasi kepala 45 derajat. E. Memberikan oksigen masker 5 liter per menit. Silakan teman-teman tulis jawabannya. Seorang laki-laki 35 tahun diantar ke IGD dengan keluhan batuk berlendir yang disertai demam dan sesak napas. Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan terdapat ronchi pada lapang paru, terdapat takikardi, TTV tekanan darah 120/85, respirasi rate pernapasan 30 kali per menit, nadi 120 kali per menit, suhu tubuh 38,5 derajat Celcius. Apakah masalah keperawatan aktual pada kasus tersebut? A. Gangguan perfusi jaringan. B. Bersihan jalan nafas tidak efektif. C. Pola nafas tidak efektif. D. Gangguan pertukaran gas. E. Intoleransi aktivitas. Seorang pasien laki-laki 54 tahun masuk ke IGD dengan keluhan nyeri dada sebelah kiri menjalar ke lengan kiri. Nyeri terus-menerus dan tidak hilang meskipun sudah istirahat. Hasil pengkajian didapat tekanan darah 140/75, nadi 120 kali per menit, pernapasan 28 kali per menit, suhu tubuh 37 derajat Celcius, bibir tampak pucat dan akral dingin. Sebagai perawat, apakah yang Anda lakukan? A. Memasang cairan intravena. B. Melakukan EKG. C. Memasang nasal kanul. D. Mengambil darah vena untuk pemeriksaan laboratorium. E. Memberikan posisi semi-Fowler. Soal berikutnya, pasien perempuan 65 tahun sudah 1 minggu dirawat. Saat ini mengeluh sesak, lemas, dan gelisah. Hasil pengkajian tekanan darah 160/110, nadi 140 kali per menit, pernafasan 36 kali per menit,
suhu tubuh 37 derajat Celcius, bibir pucat dan akral terasa dingin, terdapat ronhi, saat ini terpasang nasal kanul 4 liter per menit, hasil fototorak kesan ada efusi pleura dan CTR 0,65. Hasil AGD PaCO2 50, PaO2 80, saturasi oksigen 89%. Apakah masalah keperawatan utama kasus di atas? A. Gangguan perfusi jaringan. B. Bersihan jalan nafas tidak efektif. C. Pola nafas tidak efektif. D. Gangguan pertukaran gas. E. Intoleransi aktivitas. Seorang pasien usia 40 tahun datang ke Polimata dengan keluhan nyeri skala 4 pada mata sebelah kiri, disertai penglihatan kabur. Klien juga mengeluh pusing dan mual. Visus oculus dextra 0, visus oculus sinistra 1, tekanan intraokuler dextra 40 mm Hg, dan okuli sinistra 30. Masalah keperawatan prioritas pada pasien tersebut adalah A. Gangguan persepsi sensori penglihatan. B. Nyeri akut. C. Gangguan kebutuhan nutrisi. D. Resiko cedera. E. Resiko jatuh. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share video-videonya, agar channel ini bisa terus berkembang dan juga bisa terus bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Seorang laki-laki 42 tahun dirawat karena trauma kepala ringan. Hasil CT scan menunjukkan subdural hematom GCS 14, pasien mengeluh nyeri kepala skala 6, pasien tampak bingung saat ditanya dan mudah tertidur, tekanan darah 130/90, nadi 88 kali per menit, nafas 24 kali per menit, dan suhu tubuh 37 derajat. Tampak hematom palpebra, terpasang kateter urin, dan saat ini mendapat terapi mannitol 100 ml per 8 jam. Apakah masalah keperawatan utama kasus di atas? A. Ketidakefektifan perfusi cerebral. B. Peningkatan TIK. C. Nyeri akut. D. Resiko jatuh. E. Intoleransi aktivitas. Seorang wanita usia 37 tahun masuk UGD dengan keadaan lemah dan demam tinggi. Klien mengalami nyeri hebat pada abdomen yang disertai mual dan muntah. Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, klien didiagnosa tipoid abdomialis. Jenis cairan yang tepat diberikan pertama kali adalah A. Dextrose 5%, B. NaCl 0,9%, C. Ringer laktat, D. Albumin, E. Dextrose 10%. Seorang laki-laki 70 tahun dirawat di rumah sakit karena BPH. Pasien mengatakan sering BAK, abdomen tegang, urin menetes setelah berkemih, keadaan umum lemah, tekanan darah 110/75, nadi 80 kali per menit, pernafasan 22 kali per menit. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? A. Nyeri akut. B. Disfungsi seksual. C. Perubahan nutrisi. D. Intoleransi aktivitas. E. Gangguan eliminasi PAK. Seorang laki-laki 27 tahun pasca kecelakaan mobil dibawa ke IGD. Hasil pengkajian didapat pasien tampak gelisah dan nafas pendek. Terdapat pergerakan dada paradoksal dan denyut nadi
cepat. Apakah yang kemungkinan menyebabkan kondisi di atas? A. Cedera kepala, B. Fraktur femur, C. Trauma abdomen, D. Fraktur tulang iga, E. Edema paru. Seorang laki-laki 40 tahun dibawa ke IGD dengan penurunan kesadaran. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik menunjukkan klien mengalami trauma kapitis berat dan mengalami peningkatan tekanan intrakranial. Obat yang tepat untuk menurunkan tekanan intrakranial pada kasus di atas adalah A. Metilprednisolon, B. Atropin sulfat, C. Manitol, D. Isoproterenol, E. Verapamil. Terima kasih, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.